Cindy Safera Sari Limbong dengan NIM A1A223080. Di sini saya akan membahas mengenai satu negara di Asia Tenggara, ialah negara Malaysia, dengan judul Sejarah Malaysia dari Kerajaan Melayu hingga Negara Modern. Malaysia bukan hanya sebuah negara di semenanjung Malaya. Ia adalah hasil perjalanan panjang sejarah yang terbentang sejak kejayaan kerajaan-kerajaan Melayu, perebutan kekuasaan oleh bangsa Eropa, pendudukan Jepang, hingga pergulatan politik di abad modern. Dari gemerlap Kesultanan Melaka sebagai pusat perdagangan dunia, hadirnya Portugis dan Inggris, sampai lahirnya Federasi Malaya pada tahun 1957 dan terwujudnya Malaysia pada 1963, menjadi bagian dari setiap peristiwa yang meninggalkan jejak kuat dalam pembentukan identitas bangsa ini. Inilah dia, kisah Malaysia, negeri yang tumbuh dari kemajemukan, konflik, dan persaudaraan serumpun dengan Indonesia. Masuk ke materi bagian pertama ialah alam Melayu dan akar sejarah berdirinya negara Malaysia, di mana Malaysia adalah bagian dari alam Melayu yang mencakup wilayah bagian Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Thailand Selatan. Adapun bukti sejarah awal berdirinya negara Malaysia ialah Prasasti Sriwijaya pada tahun 682 Masehi. Selanjutnya ada catatan dinasti Tiongkok dan naskah sejarah Melayu. Nah, kesamaan bahasa, masyarakat, dan jaringan dagang membuat hubungan erat antara Malaysia dengan Nusantara. Yang kedua, kejayaan Kesultanan Melaka pada abad ke-15, di mana Malaka sendiri adalah pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara dengan sistem pemerintahan yang kuat seperti Undang-Undang Kelautan Malaka dan birokrasi Bendahara Laksamana Temenggung. Selain itu, terjadinya Islamisasi pesat di Malaka akibat hubungan dagang dengan Pasai dan Gujarat. Nah, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, tradisi politik Melayu tetap berlanjut lewat Johor dan Pahang. Yang ketiga, kolonialisasi Inggris di Malaka yang terjadi pada abad ke-18 di tahun 1941, di mana Inggris menguasai Penang, Singapura, dan Malaka dan membuat Malaya modern. Nah, pada masa kolonialisasi Inggris di Malaka, terjadi perubahan ekonomi besar-besaran di Malaka, di mana perkebunan karet dan pertambangan timah berkembang secara pesat. Selain itu, Inggris juga mendatangkan imigran dari Cina dan India sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, Inggris juga membentuk masyarakat yang multi-ethnis, di mana masyarakat Melayu ditempatkan di desa, imigran Cina ditempatkan di pertambangan, dan imigran India di perkebunan. Yang keempat, ada kependudukan Jepang di Malaka pada tahun 1942 sampai 1945, di mana Jepang menekan etnis Cina tetapi mendekati elit Melayu untuk mendapatkan dukungan politik. Selain itu, pada masa kependudukan Jepang di Malaka menjadi sekolah politik bagi kepemimpinan Malaya. Nah, selanjutnya pelatihan militer pada masa Jepang juga menjadi cikal bakal angkatan bersenjata di Malaysia. Yang kelima, kemerdekaan Malaya pada tahun 1957, di mana pada kemerdekaan ini dipimpin oleh koalisi UMNO, MCA, dan MIC dengan tokoh utamanya Tunku Abdul Rahman. Selain itu, Inggris juga menjanjikan negosiasi damai pada masa kemerdekaan Malaya. Dan yang terakhir, pada masa kemerdekaan Malaya, sistem negara yang dianut ialah monarki konstitusional dengan raja yang berbeda. Yang keenam, ada pembentukan Malaysia pada tahun 1963, yaitu pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya,
Sabah, Sarawak, dan Singapura. Akan tetapi Singapura keluar pada tahun 1965. Selain itu ada dasar hukum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, yaitu MA 63, Laporan Kobold, dan Konstitusi Baru. Mengapa pembentukan Malaysia ini terjadi? Pembentukan Malaysia ini terjadi juga karena didorong kekhawatiran akan ancaman komunis. Ketujuh, terjadinya propaganda Indonesia Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966, di mana Indonesia menolak pembentukan Malaysia dikarenakan Indonesia menganggap Malaysia proyek neokolonial Inggris. Selain itu, pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, penyusupan militer terjadi, serta propaganda yang disebut Ganyang Malaysia dan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Dan berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia sendiri terjadi setelah perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1966. Yang terakhir, hubungan Indonesia-Malaysia setelah tahun 1966, di mana terjadi pemulihan hubungan melalui Perjanjian Bangkok pada tahun 1966. Selain itu, terjadi kolaborasi berkembang antara Indonesia dan Malaysia dalam ASEAN, perdagangan, ketenagakerjaan, dan kebudayaan Melayu. Meskipun Indonesia dan Malaysia terkadang ada gesekan, keduanya merupakan negara yang serumpun dengan akar sejarah yang saling terhubung. Kesimpulannya, negara Malaysia terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, dari akar budaya alam Melayu, kejayaan Kesultanan Malaka, kolonialisme Inggris, hingga kependudukan Jepang. Dan proses itulah yang membuat masyarakat di Malaysia menjadi masyarakat yang multi etnis, serta membentuk sistem politik yang modern. Malaysia sendiri merdeka pada tahun 1957 dan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, di mana negara ini berkembang menjadi bangsa yang stabil meskipun terjadi konfrontasi dengan Indonesia. Secara keseluruhan, sejarah Malaysia terbentuk dengan kedekatan hubungan budaya dan hubungan serumpun dengan Indonesia. Demikian proses berdirinya negara Malaysia dari kerajaan Melayu hingga menjadi negara modern seperti saat ini. Terima kasih telah menonton.